Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat kan? Insyaallah sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan memang kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semester 2 ini Bapak akan menjelaskan kalimat thayyibah 2, yaitu tentang tarji. Ya, langsung saja kita simak materi bersama-sama. Yang pertama, pengertian kalimat tarji. Kalimat tarji secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Tarji, ya, secara bahasa berasal dari bahasa Arab roja'a, yang artinya kembali atau ulang. Kalimat tarji termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah dalam kalimat, ya, adalah kalimat yang baik dibaca setiap muslim. Secara istilah, tarji artinya mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunahkan diucapkan atau menyaksikan ibadah. Oke. Berikut lafal dan arti kalimat tarji, ya, yang berbunyi yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa anak-anakku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Oke. Bentuk-bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu bisyarri. Apa yang pertama? Bisyarri. Ya. Bisyarri adalah ujian atau cobaan yang tidak disenangi oleh semua orang. Contoh, manusia yang diuji dengan kesulitan dan rasa putus asa. Yang kedua, bil khair. Bil khair adalah ujian atau cobaan yang disenangi oleh semua orang. Contoh, manusia yang diuji dengan nasib baik, kekayaan, dan kesenangan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya, keteladanan sikap Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan, kekuasaan yang luar biasa.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak lupa diri. Hal itu dikarenakan Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesenangan kepadanya merupakan bentuk ujian apakah ia akan bersyukur atau kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sikap seorang muslim ketika mendapat ujian berupa kesusahan, ya, ketika diuji dengan kesusahan hendaknya ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kesabarannya, jika demikian tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, sesuatu pun untuknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang hilang darinya. Oke. Anak-anakku yang soleh dan solehah, waktu mengucapkan kalimat tarjih, ya, yaitu diri sendiri terkena musibah ketika sebagai umat Islam, ya, kita sebagai umat Islam disunahkan mengucap kalimat tarjih ketika mendapat musibah. Oke. Mendengar berita peristiwa musibah yang terjadi dapat berupa bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, dan banjir, ya. Oke. Perilaku seseorang ketika menghadapi musibah. Ciri orang yang dapat mengambil hikmah dari musibah yang dialami adalah perubahan perilaku menjadi lebih bertakwa setelah menerima musibah. Perilakunya menjadi lebih baik dan lebih peduli kepada orang lain, ya. Oke. Mengucapkan kalimat tarjih, ya. Mengucapkan kalimat tarjih juga mengandung hikmah untuk bersikap sabar menghadapi musibah. Berikut beberapa hikmah yang kita peroleh membaca kalimat thayyibah, ya. Tarjih adalah A. Mengajarkan kesabaran dan keikhlasan kepada kita. B. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. C. Menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan angkuh. D. Membuat kita makin giat beribadah, ya. Baiklah anakku yang soleh dan soleha, demikianlah penjelasan materi tentang tarjih, ya. Baiklah. Dan kita akhirnya mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.